Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belia Rida Siva Fauzia, NRP 0131. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai dokumen proyek dan Works Performance Data atau data kinerja data, di mana dokumen proyek yang dianggap sebagai input untuk proses ini termasuk tetapi tidak terbatas pada UU jadwal proyek. Dijelaskan pula dalam bagian 6.5.3.2 bahwa jadwal proyek menunjukkan garis waktu untuk sumber daya yang dibutuhkan. UU dokumentasi persyaratan dijelaskan dalam bagian 5.2.3.1 dalam PMBOK. Persyaratan akan menentukan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk proyek dan dapat mempengaruhi cara pengelolaannya. Daftar URIS dijelaskan dalam bagian 11.2.3.1. Register risiko berisi informasi tentang ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya. UU Daftar Pemegang Saham dijelaskan dalam bagian 13.1.3.1 dalam buku PMBOK. Daftar pemangku kepentingan membantu dalam mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang memiliki minat khusus atau dampak pada sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek. Ini juga membantu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi penggunaan satu jenis sumber daya di atas yang lain. Selanjutnya, data kinerja data atau Works Performance Data. Menurut panduan PMBOK, data kinerja kerja adalah pengamatan dan pengukuran mentah yang diidentifikasi selama kegiatan dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Misalnya seperti biaya aktual, durasi aktual, dan persentase pekerjaan yang diselesaikan secara fisik. Dengan kata lain, status saat ini dari berbagai parameter proyek seperti berapa banyak pekerjaan yang telah diselesaikan, berapa banyak waktu yang telah berlalu, dan biaya yang dikeluarkan sejauh ini itu berapa. Data kinerja kerja termasuk tetapi tidak terbatas pada cakupan, waktu, biaya, kualitas, komunikasi, risiko, pembelian. Sekarang mari kita temukan data kinerja yang di panduan PMBOK, yaitu terdapat output dari direct dan kelola pekerjaan proyek, dan masukan ke validasi lingkup, input ke lingkup kontrol, masukan ke jadwal kontrol, input untuk mengontrol biaya, masukan ke kontrol kualitas, memasukkan untuk kontrol komunikasi, memasukkan untuk mengontrol risiko, memasukkan untuk mengontrol pengadaan, memasukkan untuk mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan, dan kinerja kerja adalah output dari direct dan kelola pekerjaan proyek. Ia dikumpulkan selama fase eksekusi dan kemudian dikirim ke berbagai proses pengendalian untuk dianalisis lebih lanjut, misalnya lingkup validasi, lingkup kontrol, jadwal kontrol, bela kontrol, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Syafira Indrawan, NRP 0521184071, akan menjelaskan mengenai Project Management Plan dan aset proses organisasi. Project Management Plan adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek dilaksanakan, dimonitor, dan dikendalikan. Dokumen ini mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan keseluruhan rencana tambahan dan baseline dari proses perencanaan. Project baseline ini dapat berupa dan tidak terbatas pada Quality Management Plan dan juga Scope Baseline. Salah satu tools dari PMP yaitu Data Representation. Teknik representasi data yang dapat digunakan untuk proses ini termasuk tetapi tidak terbatas pada grafik. Terlepas dari metode yang dilakukan untuk mendokumentasikan peran anggota tim. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap paket kerja memiliki pemilik yang jelas dan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka. Kemudian ada aset proses organisasi. Yang dimaksud dengan aset proses organisasi yaitu sebagai input untuk proses analis risiko kualitatif dalam suatu proyek. Organisasi proses aset merupakan daftar menyeluruh dari setiap dan semua aset yang berorientasi rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus untuk digunakan oleh organisasi yang berkinerja yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Beberapa aset organisasi yang dapat mempengaruhi plan resource management yaitu 1. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, 2. Kebijakan dan prosedur pengelolaan sumber daya fisik, 3. Kebijakan keamanan, 4. Template untuk rencana manajemen sumber daya dan informasi, dan yang terakhir historis untuk proyek yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Renaldi Derajat, NRP 05218405 kali 88 dari kelas MPTI D. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang proses pengendalian sumber daya. Nah, yang pertama, proses pengendalian sumber daya ini bertujuan untuk melakukan pengendalian maupun controlling untuk memastikan sumber daya organisasi telah digunakan secara efektif dan juga efisien. Tentunya untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, dalam proses pengendalian sumber daya ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah inputnya. Input dari pengendalian sumber daya ini berasal dari Project Management Plan atau dari Activity Resource Requirement, atau juga bisa berasal dari organisasi proses aset organisasi. Nah, dari input-input tersebut akan diolah dengan tools atau teknik yang dapat berupa expert judgment, networking, meeting, atau bisa melakukan organization chart and position description. Dalam organization chart and position description ini ada 3 bentuk, yaitu hierarchical type, matrix based chart type, lalu text oriented format. Nah, setelah kita paham tentang input dan juga tools teknik, selanjutnya langkah-langkah dalam proses pengendalian proyek ini ada 4 langkah. Secara garis besar, yang pertama adalah menetapkan standar. Setelah kita mempunyai masukannya, selanjutnya kita menetapkan standar. Standar apa yang ingin digunakan oleh organisasi atau perusahaan. Standar tersebut dapat berupa standar yang terukur atau tangible, ada pula standar yang intangible atau yang tidak bisa diukur. Setelah kita mempunyai standar, langkah yang kedua adalah mengukur kinerja. Langkah kedua ini berfungsi agar manajemen dapat lebih mudah untuk mengukur kinerja apabila satuan unit dari kinerja tersebut telah ditentukan. Seperti contoh ketika kita sudah mempunyai standar dan kita melakukan suatu proses, kita harus punya cara untuk mengukurnya. Nah, mengukur kinerja ini tadi masuk ke langkah yang kedua. Setelah itu, langkah yang ketiga adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Setelah kita melakukan pekerjaan atau melakukan suatu proses, langkah selanjutnya adalah menentukan apa proses yang kita lakukan tersebut sudah sesuai dengan standar atau belum. Nah, setelah kita melakukan itu, langkah keempat adalah mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Yang mana pada langkah ini adalah kita melakukan review tentang apa yang telah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan standar, dan jika sudah, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkannya, atau jika belum, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya. Nah, itu adalah 4 langkah garis besar dalam proses pengendalian sumber daya. Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu tentang kekuatan dari suatu organisasi maupun oportunitas dari organisasi itu. Dalam kita mengalokasikan sumber daya, ketika suatu organisasi berada pada naik daunnya, maka kita bisa mengambil oportunity itu dengan mengirimkan banyak sumber daya. Begitu pula dengan sebaliknya. Cukup sekian dari proses pengendalian sumber daya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.